Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsan Triangga Sakti, NPMA 1017497. Di sini saya akan menceritakan tentang penetapan strategi proses. Pertama, ada pengertian dari strategi proses. Strategi proses merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Keputusan strategi yang akan diambil oleh manajer operasional memiliki tujuan untuk membentuk suatu proses yang dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengambilan keputusan strategi proses memiliki manfaat dalam jangka panjang, yaitu terkait dengan efisiensi dan fleksibilitas proses produksi, hingga konsistensi kualitas dan biaya produksi dari produk yang dihasilkan. Manajer operasional dapat memilih salah satu dari 4 strategi proses berdasarkan jumlah dan jenis produk yang dihasilkan. 4 strategi yang dapat dipilih antara lain: 1. Proses fokus, yang kedua repetitive fokus, yang ketiga product fokus, dan yang keempat ada mass customization. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang artikel internasional yang berisi tentang penelitian dari salah satu strategi proses, yaitu mass customization. Judul dari artikelnya yaitu An Introduction to Personalization and Mass Customization, yang ditulis oleh Juha Tihonen dan Alexander Velvering. Yang pertama ada latar belakang dari artikel. Di dalam latar belakangnya ada 2 komponen utama. Yang pertama ada personalization. Personalization is used to tailor information to an individual user's specific needs and preferences. By tailoring the representation of products and services, several improvements can be achieved. These include, among others, less interaction efforts for customer to find the specification of services or products they are interested in, the recommendation of new relevant products and services a customer never thought of, and related increases of sales. Next is mass customization. Mass customization is a basic production paradigm that allows the production of highly variant products and services at costs close to those of mass production. This approach brings flexibility to the way customers can specify their individual needs and also comes along with new challenges for production process that have to be made more flexible and robust. Knowledge-based configuration is regarded as a key enabling software technology for establishing mass customization within a company. An often forgotten side effect of the application of mass customization is the phenomenon of mass confusion. The higher the number of parameters that have to be specified by users or higher number of products to choose from, the lower the probability that customer will take a purchase decision. Constantly, it is important to extend existing mass customization approaches with personalization concept that help customer to overcome the challenge of mass confusion. The goal of this special issue is to present advancements in the research areas of personalization and mass customization with a special focus on approaches combining both fields. Selanjutnya, metode penelitian dan ringkasan literatur. Metode penelitian di artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan ringkasan literaturnya adalah sebagai berikut. Mass customization as a state-of-the-art production paradigm aims to produce individualized, highly variant products and services with nearly mass production costs. A major side effect for companies providing complex products and services is that customers quite often get confused by the high variety and do not make a purchase. Personalization technologies can help to alleviate the challenge of mass customization. These technologies support customer in specifying products and services that fit their wishes and needs. Innovation
where decision and interaction effort with self-support systems are significantly reduced. Selanjutnya ada kelebihan artikel dan kekurangan artikel. Kelebihannya yaitu penelitian dilakukan secara spesifik dan menyeluruh, serta penulisan artikel yang teratur. Sedangkan kekurangannya, masih ada masalah yang harus diselesaikan di artikel ini yang harus diselesaikan di penelitian selanjutnya. Yang terakhir ada manfaat artikel untuk proposal penelitian, yaitu untuk dijadikan sebagai gambaran mengenai penelitian baik dari segi metode dan cara penulisannya. Nama saya Feby Berliana Dewi. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Pengaruh Strategi Mass Customization terhadap kinerja perusahaan melalui penggunaan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen. Studi kasus pada perusahaan biro wisata di Kota Banda Aceh. Jurnal ini dirancang oleh Ria Ulfa dan Fadlisyam BZ. Latar belakang, sektor pariwisata merupakan sektor bisnis yang sedang gempar-gemparnya di era globalisasi ini. Di era ini, para turis dari dalam negeri maupun luar negeri berlomba-lomba untuk bisa menikmati keindahan alam Indonesia. Sehingga industri pariwisata pun berlomba-lomba pula untuk menawarkan produk terbaik serta pelayanan terbaik kepada konsumen. Adapun permasalahan yang sering dihadapi oleh para pengusaha biro wisata yaitu permintaan dan selera konsumen yang berbeda-beda. Terkadang pihak biro wisata bahkan bisa rugi jika konsumen meminta pelayanan yang tidak masuk dalam anggaran tersebut. Maka pihak biro wisata harus menyesuaikan tingkat harga yang ditawarkan dengan fasilitas atau layanan yang akan diberikan kepada konsumen. Strategi tersebut disebut dengan mass customization. Oleh sebab itu, perusahaan biro wisata harus melakukan pengukuran kinerja perusahaan mereka atas strategi mass customization yang mereka terapkan melalui informasi sistem akuntansi manajemen. Adapun tujuan penelitian, yang pertama menganalisis pengaruh penerapan strategi mass customization terhadap kinerja perusahaan melalui karakteristik sistem akuntansi manajemen yang cakupannya luas. Yang kedua, menganalisis pengaruh penerapan strategi kustomisasi massal terhadap kinerja perusahaan. Ringkasan literatur, mass customization merupakan suatu teknik dalam proses manajemen di mana dalam proses pemasaran dan juga proses produksi direncanakan dan dilakukan dengan sangat baik, sehingga menjadi solusi dalam peningkatan variasi kebutuhan pelanggan, menurut Harry 2014. Menurut Gilmore dan Pine 1997, customization merupakan suatu strategi yang digunakan untuk merespon permintaan konsumen agar peningkatan variasi produk atau jasa yang lebih khusus dan lebih berkualitas. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan atau purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur atau path analysis. Temuan penelitian. Secara tidak langsung, mass customization melalui karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen memberikan pengaruh positif lebih besar terhadap kinerja perusahaan. Strategi ini memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mengindikasikan dengan diterapkannya strategi mass customization mampu meningkatkan kinerja perusahaan biro wisata di Kota Banda Aceh. Kelebihan dari jurnal ini yaitu jurnal ini mampu memberikan informasi mengenai penerapan mass customization pada biro wisata di Banda Aceh. Manfaat dari jurnal ini yaitu memberikan pengetahuan mengenai tahapan penulisan dalam pembuatan skripsi dan mengetahui penerapan mass customization. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.